Bagaimana jika saya katakan bahwa akhirat itu bukan nanti, bahwa waktu ini tidak berjalan secara sekuensial, namun secara paralel. Semesta ini berjalan secara paralel multiverse, yang dunia dan yang akhirat, barzah, hari berbangkit, surga bahkan neraka bisa dialami saat ini, saat di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Mun Ajat Karimullah yang mengampu channel tasawuf dalam perspektif ilmiah eksakta. Kami adalah pengamal tarekat arwah atau tarekat qadim yang tergabung dalam majelis zikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara, yang pastinya banyak mengungkap sisi-sisi ruhaniah kita. Tujuan kami tentu dalam rangka udkhulu fisilmi kafah. Beragama haruslah kafah, haruslah sempurna, yang lahiriah maupun yang batiniah, yang duniawi maupun yang akhirat, yang baharu maupun yang qadim. Pemirsa dimanapun berada, kita biasa menganggap kehidupan ini adalah linier. Waktu pun berjalan secara sekuensial. Lahir, hidup, mati, dan barulah akhirat itu dimulai. Namun dalam perspektif tasawuf ilmiah eksakta dan ilmu fisika kontemporer menyatakan bahwa kehidupan ini jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Semesta ini bukan hanya satu, tapi banyak. Alam bukan hanya tunggal, tapi berlapis. Dan yang menarik semua itu bisa diakses oleh kesadaran manusia di hari ini. Secara sederhana dapat saya sampaikan bahwa kehidupan di dunia ini pun sesungguhnya berlapis-lapis, berdimensi-dimensi. Ada alam bawah sadar, ada alam realitas atau alam sadar, dan itu semua berada dalam satu kesatuan sehingga disebut dengan universe. Demikian halnya alam di sebelahnya, alam ruhani, alam qadim, itu pun berlapis-lapis dan sifatnya adalah metafisika. Oleh karena itu ia disebut metaverse, yaitu alam metafisik yang berlapis-lapis. Dan ternyata menariknya keduanya adalah berjalan secara simultan, secara bersamaan, secara paralel, sehingga semesta ini adalah paralel multiverse. Dunia dan akhirat berjalan secara beriringan. Bahkan dalam konsep tasawuf ilmiah eksakta, alam qadim itu justru mendahului alam realitas di dunia ini, karena ia tidak diikat oleh hukum ruang dan waktu, tidak terpengaruhi oleh hukum kausalitas, sehingga ia tetap ada dan akan tetap ada. Berbeda dengan hukum di dunia ini yang sifatnya limitasi, yang dibatasi oleh hukum ruang dan waktu, dan pastilah ada umur teknisnya. Pemirsa dimanapun berada, dalam tasawuf ilmiah eksakta, kita tahu bahwa para wali dan sufi menyatakan alam akhirat dapat diakses bukan setelah mati, tapi saat rohani seseorang terbuka, saat rohani manusia teraktivasi. Proses ini biasa disebut dengan aktivasi rohani. Lalu terbukalah mata batin,
melalui bimbingan seorang mursyid yang kamil mukamil. Hal ini sejalan dengan Quran surat Al-Isra ayat 1 yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Isra Mi'raj bukanlah perjalanan tubuh, tapi ia perjalanan ruh yang menembus dimensi demi dimensi dan menyaksikan akhirat saat masih hidup. Demikian juga dalam Quran surat Qaf ayat 22 yang artinya, sungguh kami berada dalam kelalaian dari hal ini, maka kami singkapkan darimu penutupmu, maka penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Jadi jelaslah dari kedua ayat tersebut ada sebuah hijab yang menutupi diri kita. Ketika hijab tersebut dibuka, maka kita dapat melihat dengan sangat tajam. Itulah mata rohani kita, bahwa manusia mempunyai potensi nur iman dan nur kitab. Ketika rohani kita terbuka, sehingga nur iman dapat teraktivasi dan bisa bersambung ke dalam sistem wasilah. Demikian juga halnya dengan nur kitab yang memungkinkan kita dapat mengakses petunjuk-petunjuk Allah dari ayat-ayat qadim. Pemirsa dimanapun berada, bayangkan dunia ini seperti frekuensi radio. Kita hanya mendengar satu saluran, tetapi banyak saluran lain hidup secara paralel. Demikian pula dunia dan akhirat. Ketika rohani seseorang aktif, ia bisa tune in di frekuensi akhirat. Ia dapat merasakan alam barzah, menyaksikan roh-roh, bahkan mengalami azab dan kenikmatan, meski tubuhnya masih di dunia ini. Sebagaimana Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Barzah adalah dimensi paralel antara dunia dan akhirat, tapi siapa yang ruhnya aktif bisa melewatinya saat masih hidup. Dalam perspektif tasawuf ilmiah eksakta, hari berbangkit itu adalah hari akhirat. Dia suatu hari yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karenanya ia bisa diakses saat ini. Berbeda dengan perspektif syariat bahwa barzah hari berbangkit hanya dialami ketika tubuhnya telah mati, dan barulah ruhaniyahnya mengalami hal itu. Inilah perbedaan yang paling prinsip dan paling mendalam dalam laku tarekat kami dibandingkan dengan pelaksanaan syariat. Demikian halnya dalam Quran surat At-Takasur ayat 6 dan 7 yang maknanya, sesungguhnya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim, dan kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Neraka bukanlah cerita, ia bisa dilihat oleh mata batin, mata rohani. Bahkan sebagian wali Allah menyatakan bahwa neraka itu bergetar di dalam nafsu manusia. Sebaliknya, padang mahsyar bisa dirasakan sebagai kesendirian yang hakiki, ruang kesadaran yang kosong dari makhluk, hanya Allah dan ruh manusia. Demikian halnya surga adalah kondisi ruh yang damai, terang, dan menyatu dengan nurullah. Seringkali kami sampaikan dalam laku tarekat arwahi yang kami lakukan, memasuki barzah, neraka, padang mahsyar adalah saat ini, saat di dunia ini.
Hal tersebut jelas nyata ketika kami mengalami proses aktivasi rohani yang prinsipnya adalah mutu qabla anta mutu. Matikanlah dirimu, matikanlah nafsmu, matikanlah kesadaran diri yang dunia ini selagi kamu masih hidup. Dan itulah prinsip utama dari proses aktivasi rohani. Kita memasuki alam barzah pada saat kita masih di dunia ini dalam kesadaran yang tinggi di atas alam sadar. Demikian halnya padang mahsyar, neraka, itu pun kita alami sepanjang masih di dunia ini. Pada saat kita menjalankan suluk, peristiwa itu sangat nyata kita alami. Bagaimana siksa neraka, bagaimana proses pembersihan dosa, itu jelas kita alami pada saat melakukan suluk. Tentulah itu terjadi ketika rohani kita telah teraktivasi. Walaupun secara zahir kita hidup di alam realitas ini, namun rohani kita telah bisa menembus alam sebelahnya, alam rohani. Alam akhirat itu bukan untuk kita ketahui, tapi untuk kita alami. Bukan sekedar percaya, tapi menyaksikan dengan rohani. Tasawuf bukan dogma, tapi ilmu tentang bagaimana langsung berhadapan dengan realitas metafisika. Ketika rohani kita telah aktif, dan nur mengalir dari jalur kaliwasilah menuju kolbu manusia, maka seseorang akan hidup dalam dua alam sekaligus, dunia dan akhirat, seperti dua layar yang paralel. Semesta ini bukan tunggal, bukan linear, tapi paralel berlapis, paralel multiverse, dan getarannya terus hidup. Dunia dan akhirat bukan dua tempat, mereka adalah dua frekuensi kesadaran. Melalui tasawuf ilmiah eksakta, kami mengajak untuk menyadarkan semua manusia bahwa semua dimensi itu bisa dijelajahi, bukan dengan teknologi, tapi dengan rohani yang terang melalui aktivasi rohani. Zikir, suluk, rabito, dan ubudiyah dengan bimbingan mursyid yang kamil untuk bersambung dengan rohani Rasulullah. Demikian yang dapat kami sampaikan agar pemahaman kita lebih presisi. Baiklah, saya sampaikan beberapa simpulan. Yang pertama, bahwa dalam perspektif tasawuf ilmiah eksakta, kehidupan atau kesadaran antara dunia dan akhirat, antara yang lahiriah dengan yang ruhaniah, itu berjalan secara paralel. Dunia adalah sebuah satu kesatuan yang berlapis-lapis, oleh karena itu ia disebut sebagai universe. Sedangkan alam akhirat adalah alam metafisika yang berlapis-lapis pula, oleh karena itu disebut dengan metaverse. Ia dimulai dari hari berbangkit, padang mahsyar, surga dan neraka. Namun yang menariknya, kedua alam itu bisa berjalan secara bersamaan, sehingga disebut dengan paralel multiverse. Dunia dan akhirat berjalan secara bersamaan. Dalam perspektif tasawuf ilmiah eksakta, kita bisa mengalami kehidupan akhirat saat di dunia ini, yaitu melalui aktivasi rohani. Prinsipnya sangat sederhana. Alam kodim, alam rohani adalah alam yang kekal, alam yang tidak diikat oleh hukum ruang dan waktu. Berbeda dengan alam dunia yang diikat oleh hukum kausalitas, hukum ruang dan waktu, hukum sunatullah.
Namun ada entitas dalam diri manusia yang merupakan percikan ilahi yang berasal dari alam qadim. Itulah ruh manusia. Sehingga dengan sangat mudah dapat dipahami ketika ruh kita teraktivasi bisa bersambung ke dalam alam rohani, maka seluruh peristiwa-peristiwa di akhirat dapat kita alami saat ini, saat di dunia ini. Tentu kita sebagai manusia awam tidaklah mungkin bisa bersambung ke area tersebut, ke frekuensi tersebut. Oleh karena itu, kita butuh bimbingan seorang mursyid yang kamil mukamil, mursyid yang waris, yang bisa mempersambungkan rohani kita, yang bisa memperjalankan rohani kita naik dimensi demi dimensi. Sebagaimana Rasulullah saat bermi'raj naik dimensi dari satu langit sampai ke langit ketujuh. Peristiwa barzah, hari berbangkit, neraka, itu bisa dialami ketika kita masih di dunia ini melalui metodologi yang dimulai dari aktivasi rohani, zikrullah, suluk, dan ubudiyah. Kita memasuki alam akhirat lapis demi lapis. Demikian, semoga ini menambah wawasan kita, pemahaman kita, sekaligus mengajak kepada saudara-saudaraku semua, selesaikanlah urusan akhiratmu selagi masih di dunia ini. Tidak akan mampu kita menyelesaikan urusan akhirat itu nanti dalam kondisi kita tidak tahu. Kita hanya berharap-harap, kita hanya berangan-angan bahwa amalan-amalan kita bisa menyelesaikan hal tersebut. Namun ketahuilah, sangat sulit untuk memasuki alam akhirat nanti ketika kesadaran kita lumpuh, jangankan sampai alam akhirat. Menjelang ajal saja kesadaran kita sudah lumpuh. Oleh karena itu, aktivasi rohani, kesadaran rohani adalah kunci utama. Demikian, mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaiannya. Saya akhiri, ilahi anta maksudi, waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.